Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5 yang hebat, semangat, dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita IPAS. Bab 6, Indonesiaku Kaya Raya. Topik B, Indonesiaku Kaya Hayatinya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Ayo, kita belajar. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, peserta didik dapat memahami keanekaragaman hayati beserta persebarannya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi keanekaragaman hayati yang ada di daerahnya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis berbagai manfaat dari memiliki keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi keanekaragaman genetik, jenis, dan ekosistem. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya. Sebagai negara kepulauan, membuat tempat tinggal kita juga menjadi rumah dari berbagai jenis flora atau tumbuh-tumbuhan dan fauna atau hewan, baik itu di darat maupun di dalam laut. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yakni wilayah barat atau Asiatis, wilayah tengah, dan wilayah timur atau Australis. Adik-adik dapat melihat dan memperhatikan gambar penyebaran hewan di Indonesia pada gambar tersebut. Nah, jika kita perbesar, kita juga dapat melihat berbagai jenis persebaran fauna yang ada di wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Yang pertama yakni di wilayah barat. Wilayah ini memiliki curah hujan yang tinggi sehingga floranya beraneka ragam. Pada wilayah ini terdapat hutan yang sangat lebat, ditumbuhi dengan berbagai tanaman seperti meranti, keruing, rotan, jati yang bisa dijadikan kayu pertukangan. Selain itu, terdapat juga tanaman kemuning, hutan bakau, dan rawa gambut. Untuk faunanya, yakni yang pertama mamalia. Pada umumnya memiliki karakteristik berbadan besar, seperti gajah, badak, rusa, banteng, kerbau, dan lain sebagainya. Terdapat juga berbagai primata seperti bekantan, owa Jawa, dan orang-utan. Terdapat juga berbagai jenis reptil seperti ular, kadal, biawak, buaya, dan lain sebagainya. Terdapat beraneka macam burung, yakni burung hantu, burung elang, burung merak, dan berbagai jenis ikan seperti ikan air tawar, pesut mahakam, ikan arwana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yakni wilayah tengah. Curah hujan yang rendah dan relatif kering membuat flora di wilayah ini didominasi oleh stepa tropis dan sabana. Contoh flora atau tumbuhan tipe peralian antara lain seperti anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan eboni. Flora di daerah pantai akan mirip dengan flora di wilayah timur, sedangkan flora di gurun memiliki kemiripan dengan yang ada di Kalimantan. Sedangkan pada faunanya, jumlahnya tidak sebanyak di wilayah barat dan timur. Yang pertama yakni mamalia, yang terdiri dari anoa, babi rusa, monyet hitam, kus-kus, dan tarsius. Yang kedua, reptil seperti komodo, buaya, biawak, ular, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, berbagai jenis burung seperti
seperti maleo, kakak tua, nuri, rangkong, dan sebagainya. Pada wilayah timur didominasi oleh hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan bakau di daerah pesisir. Contohnya seperti matwa, pohon sagu, fikus, jati, marbau, dan sebagainya. Sedangkan untuk faunanya memiliki karakteristik ukuran tubuh yang tidak terlalu besar dan mamalianya berkantong seperti kuskus, kanguru, walabi, landak irian, dan kelelawar. Sedangkan reptil seperti kadal, buaya, biawak, ular, dan berbagai jenis burung yang khas seperti cendrawasih, kasuari, burung nuri, maleo, dan lain sebagainya. Nah, pemanfaatan sumber daya alam tersebut antara lain yang pertama, sebagai sumber bahan pangan. Kita memiliki banyak bumbu seperti lada, jahe, bawang, lengkuas, kunyit, serai, dan berbagai aneka cabai, dan masih banyak lagi. Bumbu ini membuat olahan masakan Nusantara menjadi sangat beragam dan tentunya sangat lezat. Yang kedua, yakni sebagai obat-obatan, seperti cacing untuk membuat obat tifus, kulit buah kina untuk obat anti malaria, kumis kucing untuk mengobati infeksi saluran kencing, dan kayu putih sebagai bahan dasar pembuatan minyak kayu putih. Yang ketiga, sebagai bahan kosmetik, tumbuh-tumbuhan juga bisa dijadikan sebagai bahan kosmetik dan perawatan tubuh, seperti lidah buaya untuk penyubur rambut, serai bisa diolah menjadi lotion atau minyak untuk mengusir nyamuk. Dan yang keempat, pastinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Penting untuk diingat, kebakaran hutan, penebangan, dan perburuan secara liar, bencana alam, penggunaan bom ikan, pembuangan limbah beracun merupakan hal-hal yang bisa mengurangi keanekaragaman hayati kita. Kita harus berpartisipasi untuk menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.